Nah, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ingin bertanya kepada adik-adik semua, bagaimana sih kabar adik-adik? Apakah sehat? Hai Kak, Baik ya. Kemudian, perkenalkan nama kakak Puput Armika. Kakak berasal dari Kabupaten Bone. Kakak adalah salah satu mahasiswi dari Universitas Negeri Makassar. Kakak mengambil program studi psikologi pendidikan dan bimbingan. Dan sekarang ini kakak telah menduduki bangku semester 3. Seperti itu. Kemudian untuk mengefisienkan waktu, alangkah baiknya kakak memulai pemaparan materi pada kali ini. Sebelum itu kakak izin share screen ya. Nah, langsung saja. Pengaruh game online terhadap pendidikan. Nah, game online saat ini tidak seperti game online terdahulu. Jika dahulu game online hanya bisa dimainkan oleh satu orang atau dua orang, tetapi game online sekarang bisa dimainkan oleh 100 orang sekaligus. Nah, kemudian semakin menarik suatu permainan, maka semakin banyak orang yang memainkan game tersebut. Yang mendominasi game online tersebut adalah kebanyakan dari pelajar. Kita lihat pelajar-pelajar apa sih yang mendominasi permainan game online tersebut. Nah, yang pertama dari TK, SD, SMP, dan SMA. Itu adalah pendidikan yang mendominasi permainan game ini. Nah, kemudian dari situ, apakah kalian semua tahu apa sih pengertian dari game online tersebut? Apa sih yang dimaksud dengan game online tersebut? Game online adalah game yang terhubung dengan LAN atau internet sehingga pemainnya dapat berhubung langsung dengan pemain lainnya. Nah, adapun tipe-tipe dari game online yang biasa digunakan oleh pelajar. Di sini kakak menampilkan 5 tipe game online yang biasa dimainkan oleh pelajar. First person shooter atau biasa disebut dengan FPS. Sesuai dengan judulnya, game ini mengambil pandangan orang pertama pada gamenya sehingga seolah-olah kita sendiri yang ada dalam game tersebut. Kebanyakan game ini mengambil setting peperangan dengan senjata-senjata militer yang ada di Indonesia. Nah, contohnya Mobile Legends dan PUBG. Nah, kita lihat dari Mobile Legends dan PUBG ini, Mobile Legends dan PUBG ini gamenya seolah-olah kita sendiri yang memainkan game tersebut di dalamnya, seperti itu. Jadi mungkin 100% per 90 orang banyak ya yang memainkan game tersebut karena game ini adalah game yang sangat viral-viralnya seperti itu. Nah, yang kedua, real time strategi. Nah, real time strategi ini merupakan game yang permainannya menekankan kepada kesehatan strategi pemainnya. Biasanya permainan ini tidak memiliki satu karakter saja, melainkan banyak karakter. Contohnya adalah Atlantica Game. Kakak hanya menjelaskan itu saja, kemudian kakak akan menyebutkan yang ketiga yaitu cross platform online, yang keempat browser games, dan yang terakhir yaitu massive multiplayer online game. Itu yang biasa ya, yang mendominan anak sekolah atau anak pelajar dalam game online. Nah, kemudian kita telah mengetahui apa sih pengertian dari game online dan tipe-tipe game online tersebut. Tetapi apakah kalian semua tahu apa dampak negatif dari kecanduan game online? Apabila kita lihat dari segi keuangan, pelajar yang ketagihan memainkan game online akan menghabiskan uangnya demi bermain game online yang diminatinya. Adapun uang yang dihabiskan digunakan untuk membayar billing warnet atau membeli sebuah chip. Nah, kebanyakan anak-anak sekarang menghabiskan uang jajan sekolahnya demi untuk membeli sebuah chip atau membayar billing warnet. Seperti itu. Dan kalian tidak berpikir seperti itu. Kalian tidak berpikirkah
yang kayak orang tua kalian ini mencari uang untuk kalian bersekolah, bukan untuk bermain game. Dan bermain game ini sangat apa ya, sangat kecil kemungkinan bisa membawa kalian ke dalam kesuksesan. Nah, kemudian apabila kita lihat dari segi waktu, pelajar yang kecanduan game online akan menghabiskan waktu berjam-jam untuk memainkan game online. Dan tidak jarang pula ada anak yang bolos karena karena malas, tetapi kebanyakan anak yang bolos karena game online dan untuk pergi ke warnet begitu. Ke warnet dekat sekolah atau jauh dari sekolah karena tidak ingin didapat oleh guru-guru sekolahnya seperti itu. Nah, kemudian apabila kita lihat dari segi semangat belajar dan akademiknya, dari segi akademik, pelajar yang kecanduan game online akan sulit untuk membagi waktu untuk bermain dan belajar, sehingga ia akan lalai terhadap tugas-tugasnya yang diberikan oleh guru, sehingga mengakibatkan semangat belajarnya menurun dan nilai akademiknya juga menurun. Apakah kalian ingin menurunkan nilai semangat kalian dalam belajar dan akademik kalian? Dan kalian tidak berpikir orang tua kalian menyekolahkan kalian untuk untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik begitu, bukan untuk mendapatkan game yang lebih baik. Nah, apabila kita lihat dari segi psikologinya, ancaman paling umum saat seseorang kecanduan game adalah ketidakmampuannya dalam mengatur emosinya. Kebanyakan anak-anak ini yang sudah kecanduan game sudah tidak dapat lagi mengatur emosinya. Karena kenapa? Karena ia sudah sudah kecanduan dalam game tersebut, karena biasanya tuh game tersebut kan kasar ya, main tembak-tembakan sampai dia membawa ke dunia nyata tersebut. Nah, kemudian apabila kita lihat dari segi kesehatan, dari segi kesehatan, Profesor Hormonologi di Universitas Epworth menemukan tanda-tanda terhentinya pertumbuhan zat abu-abu di otak pengguna internet yang berlebihan. Dia menemukan sebuah zat abu-abu ini sudah tidak berfungsi karena diakibatkan oleh internet yang terlalu berlebihan, mungkin dari cahaya handphonenya atau lain sebagainya. Hal ini dapat memengaruhi konsentrasi memori serta kemampuan mereka untuk membuat keputusan dan tujuan yang akan mereka tetapkan. Hal tersebut juga bisa menyebabkan perilaku yang tidak sopan. Nah, kebanyakan anak-anak yang bermain game ini juga tidak sopan. Seperti saya memiliki sepupu. Sepupu saya ini sangat sudah kecanduan bermain game. Dan apabila dia disuruh untuk membeli sesuatu oleh orang tuanya, pasti ucapannya tuh begini. Nanti dulu, kalau nggak mau nunggu ya udah suruh kakak aja untuk beli ini. Jangan adek, soalnya adek lagi main, lagi serius-seriusnya, lagi seru-serunya main game. Biasanya begitu. Adik sepupu saya ini bersikap seperti itu. Itu sudah termasuk kasar kepada orang tuanya, kepada orang yang lebih tua. Nah, kemudian yang terakhir yaitu apabila kita lihat dari segi sosialnya, hubungan dengan teman, keluarga jadi renggang karena waktu bersama mereka menjadi jauh berkurang. Pergaulan pelajar tersebut hanya di game online saja, sehingga membuat para pecandu game online jadi terisolir dari teman-teman dan lingkungan pergaulan nyatanya. Keterampilan sosial berkurang sehingga semakin merasa sulit berhubungan dengan orang lain yang nyata seperti itu, karena dia terlalu berhubungan dengan game tersebut, terlalu berhubungan dengan orang-orang yang ada pada game tersebut. Perilaku jadi kasar dan agresif seperti tadi. Perilakunya itu sudah termasuk kasar dan agresif banget sih, karena terpengaruh oleh apa yang kita lihat dan mainkan pada game tersebut. Nah, sedangkan dampak positif dari game ini adalah menghilangkan stres. Memang game ini
sudah terdominan menghilangkan stres seseorang. Tetapi apabila kita memainkan game sangat kelewatan, itu sama saja akan merusak diri kita sendiri dan pendidikan kita sendiri. Nah, kemudian menambah konsentrasi. Sebuah penelitian di Inggris menyampaikan bahwa orang yang suka memainkan game online memiliki daya konsentrasi yang tinggi. Mereka juga memungkinkan untuk mampu menyelesaikan beberapa tugas sekaligus. Selain itu, game online juga mampu mengembangkan imajinasi setiap orang yang memainkannya. Kemudian yang terakhir itu meningkatkan kinerja otak. Terkadang beberapa pemain dalam game online sama sepertinya juga sebagai bahan pembelajaran, sehingga apabila kita tidak bermain game secara berlebihan, maka juga akan sedikit meningkatkan kinerja otak kita. Nah, apabila tidak berlebihan itu akan mengakibatkan kinerja otak kita semakin baik. Tetapi apabila kita memainkan game secara berlebihan, sama saja itu akan tetap merusak kinerja otak kita, bukan meningkatkan kinerja otak kita, tetapi akan merusakkan kinerja otak kita. Nah, kemudian cara mencegah kecanduan bermain game online untuk pelajar ya. Yang pertama, mengatur waktu belajar dan waktu bermainnya. Mungkin kalian ini harus mengatur waktu bermain kalian dengan waktu belajar kalian. Jadi kalian itu harus membuat suatu struktur pembelajaran dan permainan game. Kapan waktu Anda harus bermain game dan kapan waktu Anda harus belajar. Dan yang kedua, menabung uang untuk hal-hal yang lebih positif atau lebih bermanfaat. Mungkin lebih bagus ya kalau kalian ini menabung uang untuk membeli sebuah buku atau peralatan pendidikan daripada kalian menghabiskan uang di chip atau membayar warnet karena game. Nah, yang ketiga, membuat perencanaan kehidupan ke depannya. Maksudnya, kalian ini mungkin lebih bagus ya untuk membuat perencanaan hidup seperti tadi yang saya sebutkan di mengatur waktu belajar dan waktu bermain. Nah, kemudian yang keempat, menyadari dampak negatif dan dari kecanduan game online tersebut. Nah, kalian harus mengetahui apa sih dampak-dampak dari kecanduan game online tersebut. Dan kakak tadi sudah menjelaskan terkait dengan dampak negatif terhadap kecanduan game online tersebut. Kemudian yang kelima, berteman dengan orang yang baik dan memiliki tujuan hidup. Nah, mungkin lebih baik kalian ini berteman dengan teman-teman yang memiliki tujuan hidup terhadap pendidikannya. Karena seperti orang-orang yang ingin sukses, kan kebanyakan orang-orang yang ingin sukses itu kebanyakan pasti memiliki struktur kepribadian dan struktur pendidikan yang lebih baik karena dia memiliki tujuan hidup seperti itu, tujuan hidup yang baik. Kemudian banyak melakukan ibadah. Tentang ibadah ini mungkin tentunya harus ya, karena kita sebagai umat beragama tentunya harus banyak melakukan ibadah seperti itu, maupun itu agama Islam atau non Islam, itu tergantung dari kalian. Intinya tuh dalam setiap hal kita tetap harus mengingat ibadah kita yang paling nomor satu. Kemudian yang ketujuh, selalu berpikir positif dan menghindari malas-malasan. Nah, kemudian cara mencegah kecanduan game online. Mungkin ini baik ya untuk anak-anak yang mungkin sudah tercandu terhadap game online. Yang pertama, dengan melakukan aktivitas-aktivitas luar rumah seperti memanjat pohon untuk para laki-laki, dan untuk para perempuan mungkin baiknya yoga atau olahraga, dan laki-laki juga ini bisa melakukan yoga dan olahraga. Intinya berolahraga lah. Kemudian merasakan rumput di kaki, karena dengan merasakan rumput di kaki ini kita akan merilekskan pikiran kita, dan kemudian merasakan matahari di wajah setiap pagi. Mungkin baik ya, karena apabila kita merasakan matahari di pagi hari itu akan membuat kita lebih sehat seperti itu. Kemudian yang kedua, kita menggunakan metode spiritual thinking, yaitu dengan mengalihkan energi dan gairah pelajar tersebut menuju hal-hal yang kreatif dan positif. Jika mereka bisa memprogram diri untuk menyenangi televisi dan bermain game online,
Mereka mestinya juga bisa diprogramkan untuk hal-hal yang lain yang lebih baik. Jika ia bisa kecanduan bermain game online, maka mereka pun juga bisa diprogramkan untuk candu belajar. Nah, adapun yang bertanya, apa jumlah pecandu game di Indonesia termasuk tertinggi di Asia? Ya, jumlah pecandu game di Indonesia termasuk tertinggi di Indonesia. Mengapa? Mengapa demikian jumlah pecandu game online di Indonesia dikatakan tertinggi? Kecanduan game online di kalangan anak dan remaja di Indonesia mungkin masih fenomena baru dan belum dianggap sebagai masalah serius. Namun, jumlahnya semakin meningkat dan dampaknya terhadap kondisi fisik dan psikologis mereka tidak bisa direndahkan lagi. Berdasarkan laporan We Are Social, Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemain video game terbanyak ketiga di dunia. Dapat kita lihat pada diagram ini. Indonesia menjadi negara dengan jumlah pemain video game. Laporan tersebut mencatat ada 94,50% pengguna internet berusia 16 tahun sampai dengan 64 tahun di Indonesia yang memainkan video game per Januari 2022. Bayangkan seberapa banyak yang kecanduan game online dan terbanyak menggunakan aplikasi game online. Nah, apabila kita bandingkan dengan diagram pendidikan di Indonesia ini, menurut sebuah studi tahun 2019 yang dilakukan oleh peneliti, skor IQ rata-rata pendidikan Indonesia sebesar 78,49% ini menempatkan Indonesia berada pada peringkat kedua terendah di Asia Tenggara. Bayangkan, Indonesia ini sangat membutuhkan pendidikan karena paling rendah dalam kependidikannya. Maka dari itu, apakah tidak ada pikiran Anda ini untuk mengembangkan pendidikan kalian sebagai pendidik Indonesia? Kita harus meningkatkan, kita harus membawa tinggi derajat Indonesia masuk pendidikan yang tinggi di dunia. Nah, maka dari itu, sumber kemajuan pendidikan suatu bangsa dan negara hanya akan diangkat derajatnya dengan bantuan remaja kini dan remaja akan datang. Dengan pendidikan yang baik, kualitas sumber daya manusia suatu bangsa dan negara tersebut dapat ditingkatkan karena sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa dan negara, tidak terkecuali bagi bangsa Indonesia. Kemudian, saya ingin memberikan lembar kerja kepada adik-adik sebelum kakak mengakhiri pemaparan materi pada kali ini. Nah, kakak telah mengirim sebuah link Google Form untuk adik-adik isi terkait dengan pemaparan materi yang tadi kakak bahas. Mungkin hanya itu pemaparan materi pada hari ini. Saya tutup dengan kata alhamdulillah dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.